Silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maaf karena ada gangguan di dalam secara teknis, saudara. Suaranya tidak bisa keluar di dalam Zoom, tapi kita percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah. Amin. Kuasanya, cintanya, hatinya, hidupnya adalah milik Tuhan. Kita ini milik Tuhan. Tema hari ini adalah berjaga-jagalah. Saudara, mungkin kita juga sudah tidak lagi mengalami sesuatu kejutan atau sesuatu yang aneh, karena kata-kata itu sudah sering kali kita mendengar bahwa hari kedatangan Tuhan itu hampir dekat, ya. Dan tema hari ini adalah salah satunya untuk kita membawa kehidupan kita, terutama tubuh kita, roh kita, jiwa kita, untuk masuk di dalam altar Tuhan yang kudus. Supaya apa? Supaya pada masa-masa akhir zaman ini, ya, kita bilang akhir zaman, kenapa? Karena semuanya sudah berubah, saudara. Baik itu keekonomian, baik itu hubungan kita, bahkan saudara, bahkan anak, mantu, cucu, semuanya itu bisa berubah, saudara. Bahkan sahabat yang kita cintai itu akan bisa berubah. Kenapa? Karena kita manusia, tidak ada yang sempurna. Tapi kita ingat bahwa tema hari ini adalah suatu peringatan, saudara, bahwa kita itu harus selalu berjaga-jaga untuk menghadapi persoalan demi persoalan di dalam dunia ini. Kenapa? Karena godaan, tantangan, cobaan ini pasti akan lebih gencar lagi. Apalagi kalau dalam keadaan kita yang paceklik 2,5 tahun ini, pasti perekonomian juga guncang, saudara. Dan kita menyadari bahwa apa yang menjadi beban dalam hidup kita sehari-hari, kita akan memakai urapan Tuhan, bukan kuasa Tuhan. Kenapa? Karena dengan urapan Tuhan itu kuasa Tuhan akan mengalir. Dengan urapan itu Roh Allah akan bekerja. Dengan urapan itu Dia akan maju ke depan lebih dulu. Jadi kita tidak mencari mujizat, tetapi kita mencari hadirat Tuhan, mencari urapannya untuk kita tahu Tuhan itu mau apa dalam hidup kita. Itu yang jelas. Jadi kita perhatikan baik-baik. Di sini ada gambar tangan Allah, ya, yang sedang menunjuk, dan ada satu sinar kemuliaan Tuhan tembus sampai ke dalam dunia ini. Kita ingat bahwa dalam langkah kita ini, saudara, kalau kita memikirkan secara logika, maka kita tidak akan menemukan itu jawaban. Tapi kalau kita berjalan di dalam roh, dan kita akan tahu kepastiannya bahwa kita ini adalah miliknya. Apa sih, Bu, artinya berjalan di dalam roh? Berjalan di dalam roh itu adalah kenyataan yang kita terima. Dengarkan baik-baik. Kenyataan yang kita terima tidak akan sama dengan apa yang ada di dalam hati kita. Kita maunya merah, itu contohnya. Tapi kenyataan tidak merah, bahkan hijau. Padahal hijau itu warna tidak kita suka. Nah, bagaimana cara mengatasi supaya kita hidup dengan warna hijau itu tadi? Itu intinya seperti itu. Karena kita ini harus tahu bahwa kita anak Tuhan. Kita harus bukan adaptasi, saudara. Kita harus bukan menyamakan, harus bisa mengatasi semua itu. Bukan lagi dengan kekuatan manusia, bukan lagi mengandalkan manusia, tetapi mengandalkan kepribadian Tuhan untuk maju ke depan. Maka itu berjaga-jagalah itu penting sekali, saudara, supaya kita aman, nyaman, dan lega. Ada satu kejadian yang membuat saya lucu gitu, saudara. Lucu tapi juga apa ya, saudara?
Ya, kalau mungkin buat saudara tidak ada artinya, tapi buat saya ada artinya. Sudah beberapa hari ini, saudara, yang namanya anjing saya, ya, itu selalu menggonggong. Namanya Sally. Biasanya kalau saya tidur, dia selalu di depan pintu. Kalau saya lengah, dia masuk nyerobot. Kalau sudah masuk nyerobot, kita biarkan toh, nanti dia jadi raja, dia naik tempat tidur. Jadi saya tidak menginginkan dia naik tempat tidur, saya menginginkan dia duduk dan tidur di tempat itu. Tapi kayaknya dia pengen bersatu, itu tidak salah. Tapi karena daripada dimarahi terus, maka saya kasih dia tempat itu di depan kamar saya. Sudah beberapa hari ini selalu menggonggong, dan menggonggongnya itu arahnya ke tangga. Secara logika, ini ada apa? Semua pada tanya juga, ada apa? Karena daripada ada apa, saya harus berjaga-jaga. Akhirnya sudah, kayak orang tuh kayak sungguh-sungguh ada sesuatu gitu. Semakin kita deketi tangga itu, saya itu semakin kayak ambisi pengen rekam gitu. Padahal ya saya juga nggak tahu kenapa kayak gitu. Akhirnya karena dia polanya seperti itu, jadi saya bawa seperti panci, ya, tapi berat, tapi ini ada pegangannya. Ya. Jadi saya ingat, papa, kalau kamu pergi sendiri, ya, merasa nggak nyaman, kamu bawa senjata. Oh ya sudahlah, itu logika aja. Jadi saya bawa itu. Saya mungkin membantu juga bingung kenapa ibu kok bawa tempat masakan itu. Dia kan nggak ngerti maksudnya. Tapi saya tetap aja pegang itu. Ya. Sudah, saya turun. Ya. Dia nggak mau turun, sudah. Saya panggil dia, pikir saya dia turun, tunjukin gitu apa gitu. Dia nggak mau turun. Saya harus jaga-jaga bagaimana. Sedang dia memberi sinyal pada saya, tidak mau turun. Akhirnya saya gini, kamu ya Sally, selalu tidak mau ngerti. Saya bilang gitu. Tapi dia gitu, kayak nangis gitu. Tidak mau. Dia tidak mau. Pokoknya dia mengatakan, Mbak, aku tidak mau ke situ. Gitu. Akhirnya sudahlah, ayo Mbak jalan sendiri. Ya, sudah kita jalan sendiri ya. Saya siaga, pegang. Kita mulai dari gang dulu, dan kamar mandi, kantor, apa, tidak ada orang, ada. Dan kita ke gereja, dan kamu ada di kamar mandi ini, baiklah Bang. Mbak, di kamar mandi, diam. Kenapa takut? Udah, yuk, bareng. Udah Mbak, tidak ada, udah beres semua tuh di sana, tidak ada semua. Berarti sudah aman kan? Tidak ada apa-apa toh. Ya udah, kita naik tangga. Saya bilang, saya ini sudah di depan tuh, sudah menunggu saya tuh. Saya bilang, sudah tidak ada apa-apa ya. Kamu tidak boleh jenggong-jenggong, tidak boleh gonggong-gonggong. Saya bilang gitu. Gitu kayak dia tidak mau terima tuh, kayak saya tidak tahu bahasanya dia, karena Tuhan tidak suruh, Tuhan tidak memperjemahkan. Jadi saya tidak tahu. Saya katakan, mudah-mudahan terserah. Pokoknya saya sudah periksa, tidak ada. Sudah, kita sudah naik tempat itu, cuci kaki, sudah naik tempat itu, jenggong lagi. Dengan jenggong satu, kedua, ketiga, jadi heboh kan. Akhirnya saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, apa yang terjadi? Malaikat bilang apa? No, that's it. Kamu kan sudah berjaga-jaga. Secara logika, secara fisik, kamu sudah lihat semua tuh. Ya sudah. Nah, terus kenapa dia mesti jenggong, Tuhan? Nanti kan kamu tahu sendiri. Jadi orang yang berjaga-jaga itu, saudara, mempersiapkan ke depan supaya tidak ada apa-apa. Itu intinya. Sama dengan kehidupan kita, perekonomian kita yang makin turun ini, kita harus berjaga-jaga. Dan kita tidak bisa, orang bilang mengandalkan, nanti kan ada, besok kan ada. Tidak bisa. Hari ini totalan. Untung rugi mungkin kita bilang gitu ya. Berarti apa yang harus kita kurangi? Itu manajemen logika manusia.
Saya biasa seperti itu. Pengeluaran 1 bulan banyak, apa sih banyak? Oh ini, ya udah tak kurangi. Oh ini lagi kok, gini lagi. Oh ini tak kurangi. Semakin kita mengurangi semua itu, sebetulnya nggak enak, tapi kita terpaksa. Dengan pengurangan-pengurangan itu, saudara, otomatis, saudara, semuanya berubah. Semuanya berubah, betul nggak? Semuanya berubah. Jadi dengan berubah itu kita belajar untuk tenang. Kenapa? Karena kita yakin sungguh bahwa dengan pengurangan ini kita tidak akan kekurangan nanti. Intinya kan itu fisik loh, saudara. Nah, begitu kita tota-tota jadi pusing kan, oh tali apa, dibuka buku bangan gitu, saudara. Itu saya. Jadi saya selalu totalan gitu, saudara. Padahal saya tidak buka toko, tapi saya membiasakan diri dari dulu. Itu seperti ada anggaran. Ya 1 bulan segini. Akhirnya begitu saya sudah noto, sudah malam, jauh malam. Aduh, capek ya. Akhirnya saya bilang gini, Tuhan, sudah ditotal semua. Sudah tak serang. Saya tumpang tangan, Tuhan, coret-coretan ini karena saya ngantuk. Tapi saya tahu Tuhan mengajarkan saya untuk seperti ini. Jadi saya terima. Jadi untuk berjaga-jaga itu harus menerima, saudara. Menerima kenyataan. Itu ekonomi. Sekarang mengenai kesehatan. Kadang-kala dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara, kita ini tidak tambah baik, tapi tambah rapuh. Contoh aja, kemarin itu saya itu kan suka timun, tahu ya saudara timun? Timun itu saya pasrah. Gara-garanya saya beli ayam goreng, ada timun kecil, saya parut, kok tak makan gitu, kok enak. Nah besoknya beli lebih banyak, karena murah kan, 1 kilo berapa gitu. Ya sudah lebih ini, tak parut 2, ya tak habisin sekaligus 2 dalam sehari. Belum ada sehari, sore. Kok pusing ya kepalaku, kok pusing ya. Apa ya, aku makan apa ya? Itu ngoceh-ngoceh sendiri gitu. Aduh, enggak kuat, aku tak tidur sebentar. Jadi saya taruh kepala saya sambil saya mikir apa ya. Secara logika tidak ditemukan, tapi secara roh. Nah ini saudara, kita berjalan secara roh. Secara roh kita bertanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa saya pusing? Saya juga tidak mandi malam, saya juga tidak makan apapun. Saya merasa malah justru kurang makannya. Ada apa? Saya tahu, bukan Allah gitu, enggak. Tuhan itu banyak cara, saudara. Dia berikan itu dengan banyak cara. Tiba-tiba pembantu datang membawa emuk yang sudah saya isi timun tadi dengan agar-agar, jadi seperti kayak makan minuman agar-agar sama yang kecil-kecil kotak-kotak itu apa saya lupa ya. Itu sudah dicampur, masih ada 1/4, tidak separuh. Ibu, ini ditaruh mana? Begitu ini ibu ditaruh mana, langsung Tuhan memberikan tahu, karena kamu kebanyakan timun. Jadi saya tekanan darah rendah dan tidak jawab. Oh iya, berarti kita tidak boleh apa? Wow, ini udah habisin, tidak bisa juga. Saking senengnya kita habisin. Sudah Mbak, taruh ada di sana. Tapi pada waktu taruh di sana, kalau orang bahasanya no, ya, tidak boleh. Ada sesuatu gerakan seperti itu. Nah itu roh, saudara. Masuk dalam roh. Tidak, jangan. Bagikan sama mbaknya. Oh yang mana Tuhan, aku suka. Tak bisa bagi. Seperti itu. Ya udah, manja nih. Mesti gitu. Karena saya suka. Udah, saya ambil. Mbak ceduk, begitu nyeduk, emanera, gitu. Terus itu logika kita, karena kita suka. Tapi kita tidak mau melanggar gitu, nanti pusing. Ya,
Terus air tinggal airnya. Akhirnya saya tanya, nah ini roh, dalam roh, Tuhan boleh tidak saya minum air itu? Terus tidak pakai timun, nanti tak kasih air yang banyak Tuhan. Itu logika itu tidak ada, saudara. Tidak mungkin, itu roh. Apakah Tuhan menjaga jahat itu? Hati ini damai. Dan saya ingin meyakinkan lagi, betul enggak, nanti pusing lagi. Wes tak taruh sini, tiba-tiba Mbak datang ambil air. Loh, itu enggak saya suruh bisa. Mbak itu tiba-tiba, Bu ini air. Loh, untuk apa? Loh, itu kan mau pakai air ini, mau ditaruh situ. Kok tahu Mbak? Itu dari Tuhan. Itu pelajaran yang kecil, saudara. Akhirnya saya kasih air dan saya minum. Saya enggak pusing. Sudah habis semua, tidak pusing lagi. Begitu sudah sampai tadi keluar, ada timun, ada sesuatu yang mengingatkan saya, tidak boleh. Itu roh, saudara. Jadi kalau kita sering kali bertanya kepada Tuhan, Tuhan itu menonton kita. Dia akan pasti ikut campur tangan. Karena duduk perkara ini, saudara, tidak main-main. Ketentuan hidup, kepastian hidup itu ada di dalam tangan Tuhan. Jalan Tuhan itu pasti ada, dan itu pasti digenapi. Mungkin bagi kita secara fisik, saudara, itu tidak mampu. Saya juga tidak mampu. Tapi Tuhan menata saya. Kita lihat ayatnya dulu ya, saudara, supaya kita bisa tidak terlalu lama ya. Lukas pasal 21 ayat 36. Begini bunyi firman Tuhan. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Jadi ini pasti, saudara, kalau kita berjaga-jaga, kita selalu berdoa. Berdoa itu, saudara, bercakap-cakap dengan Tuhan. Doa itu adalah bercakap-cakap dengan Tuhan. Kalau Allah menciptakan segala sesuatu dengan perkataannya adalah firman. Jadi beda manusia dengan Allah. Allah bercakap-cakap itu firman. Apa yang diucapkan itu terjadi. Tapi kalau kita adalah berdoa, bercakap-cakap dengan Tuhan. Itu, saudara. Jadi kita harus sering seperti itu. Supaya kita peka. Mungkin dari awalnya saudara bingung, ini gimana nih, aku doa kok tidak ada jawabannya, karena saudara selalu tergesa-gesa. Kalau saudara tenang, mengalir, nanti dijawab kok, saudara. Jawaban itu pasti ada. Maka itu mari kita ingat bahwa kekuatan itu datang dari Tuhan, dan Dia akan meluputkan kita dari semua kejadian. Kejadian tidak kita suka, kejadian yang membuat itu fatal buat iman kita. Dia benar, Dia ada dan Dia hidup. Mari kita imani supaya kita tahan untuk tetap berdiri di hadapan Anak Allah, di hadapan Bapa Du Etsi Al Ulima. Jadi mari kita belajar, saudara. Berjaga-jaga itu menunjukkan pola hidup kita ini bersandar penuh kepada Allah. Bersandar penuh sekata seiring, sejalur dengan jalurnya Tuhan. Jangan kecewa. Jangan kecewa. Memang suatu ketika, saudara, ini terjadi. Ada suatu kesaksian, saudara. Ada seorang anak yang masih remaja, ya. Dia itu lagi punya pacar, ya. Suatu ketika dia melihat pacarnya itu dengan perempuan lain. Hatinya dongkol dan sakit, pengen marah, pengen meledak, pengen apa. Tetapi dia itu anak Tuhan. Akhirnya dia serahkan semuanya pada Tuhan. Tuhan, aku ini tidak punya siapa-siapa loh di dunia ini. Aku cuma percaya pada si A itu. Tapi mengapa sih aku tega sambil nangis-nangis? Udah lama sampai nangis-nangis. Akhirnya waktu dia memegang HP, saudara, dia ingat
bahwa hidup manusia ini kayak HP. HP ini kalau tidak dicas, saudara, dia akan mati. Berapa persen? 5%, 3%, 2%, terus 0. Hidup manusia juga demikian. Kalau hidup kita ini seperti HP, berarti kita harus dicas terus hidup kita supaya kita ada kehidupan. Akhirnya dia sadar, oh ya, berarti aku harus datang pada orang yang punya cas itu, punya cahaya itu, punya strum itu. Siapa? Tuhan. Hanya dia datang, saudara. Dia bukan datang ke tempat bait Allah atau apa, dia datang sendiri. Dia membuka hati dan dia menyembah, berserah. Ada satu kelegaan. Begitu dia lega, bel bunyi, ting dong, dibuka pacarnya. Oh, dia peluk. Dia tunda. Dia diam aja. Kenapa kamu kok sedih? Gak apa-apa. Apa kamu ada mikir sesuatu? Jangan gitu, oh, pinter ngomong itu. Oh, manusia sudah. Manusia itu penuh liku-liku. Kata-katanya manis kan. Akhirnya apa yang dikatakan saudara? Sepandai-pandainya tupai melompat, dia akan jatuh. Yang benar itu pepatah katanya. Tapi dia tidak terasa kalau itu disindir. Akhirnya aku mau ke gereja. Ya yuk lah temen nih. Di gereja dia buka HP terus. Di gereja dia buka HP. Akhirnya dia bilang gini, si pacarnya, si perempuan, kalau kamu tidak tenang, kamu keluar. Karena aku tidak suka kamu mainan HP. Kok hari ini kamu aneh ya? Kata-katamu tuh menyelekit. Enggak, aku enggak ada apa-apa kok. Tapi itu ambang marah, si laki-lakinya meninggalkan tempat dan putus. Dengan putusnya itu sebetulnya Allah sudah memutuskan bahwa orang ini sudah tidak benar dan putus. Tapi si perempuan ini tidak terima dan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, mengapa? Aku ini sudah berjaga-jaga supaya tidak marah. Tapi mengapa kok kenyataan nih? Tuhan kok suruh tambah diputus no? Kan harusnya disadarkan supaya dia bertobat. Siapa yang bisa nyelamat no? Kasarnya sama yang bisa nyelamat, tidak aku kan gitu kasarnya. Oh ada sih oleh Allah tidak bisa diatur kayak gitu saudara. Kalau waktunya dia putus harusnya putus. Tidak bisa seperti itu. Akhirnya dia marah dan dia bilang, ya sudah, mulai sekarang aku tidak mau pergi ke gereja. Gereja itu bukan tempat pengaduan, tapi gereja itu ada tempat di mana kita menerima kuasa Tuhan, di mana lewat firman-Nya, lewat pujiannya. Tapi dia tidak lakukan. Akhirnya dia suka melamun. Nah, perhatikan. Iblis itu lebih suka pada anak-anak Tuhan daripada iblis itu mengerjai orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Jadi dia kerjai. Akhirnya dia berhalusinasi. Dengan dia berhalusinasi itu, dia membuka HP dan di situ ada banyak hal yang terjadi hingga akhirnya dia melakukan hal yang tidak baik, menyimpang dari kebenaran Allah. Makanya hati-hati saudara kalau pegang HP, ya. Karena HP ini betul-betul saudara luas jangkauannya. Kalau kita tidak milih-milih, kita akan kebusuk masuk saudara dan kejebak dengan iblis. Akhirnya dia kejebak. Dengan kejebak itu dia mulai berkata-kata tidak benar dan mulai berontak. Apakah Tuhan senang? Tidak senang. Berarti percuma jaga-jaganya yang tadi awal pertama jaga-jaga akhirnya hancur. Apakah kita juga seperti itu? Kita berjaga-jaga sekarang tapi akhirnya hancur. Jangan sampai saudara. Mari mulai hari ini kita menata hidup kita. Untuk masuk di dalam kebenaran itu kita harus mengimani bahwa apapun yang terjadi Tuhan itu punya rencana. Dan dia akan
menata kita akan memperoleh kekuatan dari Tuhan. Mungkin secara logika sudah tidak mampu, apalagi kita perempuan. Ya. Kita harus berani. Apapun harus terima tantangan itu. Semua wanita-wanita harus terima tantangan. Demikian juga pria-pria harus berani untuk maju ke depan. Karena kalian adalah kepala imam. Jadi kita harus belajar untuk benar-benar gigih. Ini waktunya perang. Bukan waktunya kita ini omong-omong, tapi waktunya kita perang. Saling mengikat. Di mana kita harus keuangan kita, pekerjaan kita, hidup kita berubah semua. Dan hal seperti itulah yang membuat kita tidak mampu. Mari hari ini kita sering, saudara, melipat tangan, ya, masuk dalam firman-Nya dan mengikuti jalurnya, karena Dia ada bersama kita. Amin. Sebelum saya tutup kesaksian, saya akan beri kesaksian, tapi saya akan membaca sesuatu perkataan, saudara. Jikalau Tuhan menyertai kita, kita tidak perlu takut. Matanya tertuju pada kita, lengannya di atas kita, telinganya terbuka untuk doa kita. Kasih karunia-Nya cukup, janjinya tidak berubah. Ini saya imani. Begitu kan, saya akan sambung lagi kesaksian tadi yang tadi anjing menggonggong. Setelah itu saya tenang, saya tidur. Tetap aja tidak enak toh gonggongan. Hanya saya tanya sama Sally, kamu tuh ada apa toh? Lapar? Oh, dia gue gini, tak kasih minum, tak doa no. Apa kamu lapar lagi tak? Minta minum? Oh, tidak, tadinya lapar, tak kasih makan. Haus, tak kasih air, tak doa no. Dan itu cepet-cepet diam. Ya, dilat-dilat, maksudnya dipegang-pegang makanan tuh, sudah gitu diminum, tak kecap, dia tidur. Nah, diam sudah, tidak ada apa-apa. Saya jadi pertanyaan besar. Nih, roh, dalam roh, saya logika tidak tahu. Dalam roh, Tuhan, apa OCCL itu? Lama sudah berjalan. Saya ingat ada kiriman HP, foto, video dibuka. Mukanya itu persis kayak Sally. Tapi dia dipotong, jadi bulat gitu. Tapi kedip gitu. Pernah mungkin saya lihat itu ya. Terus ini dipotong gitu. Oh, jadi seperti apa ya, lucu kayak boneka. Tuhan berkata, ini manja. Oh, makanya kedip-kedip gitu tuh. Saya bilang itu, Selimu tuh juga gitu, mintanya manja. Oh ya ampun Tuhan, jadi dia jenggong-jenggong itu minta diperhatiin, saudara. Akhirnya saya bilang, oh kamu tuh ya agak lebay ya. Jadi gitu, kayak seakan-akan dia tahu pembicaraan saya. Nah, jadi saudara ingat bahwa kita kembali lagi ke dalam firman Tuhan. Jadi kalau hidup kita ini menjadi miliknya, jadi marilah kita menjadi apa ya? Peperangan ini kita mulai. Tantangan yang kita ke depan kita mulai. Jangan takut. Firman Tuhan jelas sekali mengatakan, kalau kamu tidak berjaga-jaga, maka hidupmu akan runtuh. Kamu tidak akan tahu bagaimana cara membangun. Nuh tidak tahu cara membangun sebuah kapal yang besar seperti pesawat. Tapi Nuh bisa lakukan itu. Kenapa? Karena dia berjaga-jaga. Nuh bangun dia. Ini kerjain ini. Karena dia berjaga-jaga. Apakah saudara tidak ingin memiliki itu? Berjaga-jaga. Mari kita berjaga-jaga, saudara, supaya kita punya iman dewasa, punya pandangan ke depan terus. Apapun yang terjadi, wis lewati. Kenapa? Karena kita pasti perang di situ. Kita ini tidak hidup wis enak, tidak. Perang. Kita ini perang, bukan perang dengan manusia, perang dengan penguasa roh yang tidak kelihatan. Keakuan kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita, itu
terus menghantam kita terus sampai nanti kita betul-betul sakit, karena saya pernah mengalami. Jadi marilah kita lewati hari-hari kita bersama Tuhan, dan kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu selalu ada, dan Tuhan akan membuka jalan. Ada satu nyanyian mengatakan, betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalan hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih.